Khalid ibnul Haris. Dari gurunya Imam Muslim Yahya ibnu Habib, kemudian dari Habib ibnul Haris berkata kepada Khalid ibnul Haris dengan haddatsana, maka begitupun Qurrah meriwayatkan dari Muhammad ibnu Sirin dengan menyebutkan haddatsana. Maka di riwayat Muslim ini terjadi tasalsul, mulai guru Imam Muslim menyebutkan haddatsana kepada Yahya ibnu Habib, dan Yahya ibnu Habib menyebutkan haddatsana kepada Khalid ibnul Haris, dan Khalid ibnul Haris meriwayatkan haddatsana kepada Qurrah, dan Qurrah meriwayatkan kepada Muhammad ibnu Sirin dengan haddatsana. Adapun dari Muhammad ibnu Sirin kepada Abu Hurairah dengan an, maka selesai dari tasalsul, dari rangkaian dengan lafaz haddatsana mulai dari sahih Imam Al-Bukhari kepada gurunya dan gurunya Khalid ibnul Haris, dari Khalid ibnul Haris kepada Qurrah, dan Qurrah kepada Muhammad ibnu Sirin dengan lafaz haddatsana. Telah kita lewati. Maka inilah dari salah satu contoh musalsal dengan sifat ucapan seperti di hadis Mu'ad, mengatakan setiap rawi, aku mencintai kamu. Dan yang kedua dengan perbuatan, dan sanadnya dhaif, bahwa Nabi Muhammad mengatakan kepada Abi Hurairah hadis dan syabaka biyadih, seperti ini. Kemudian contoh yang lain juga periwayatan dengan sigatut tasrih, bahwa dari Imam Muslim kepada guru-gurunya menyebutkan dengan lafaz haddatsana. Masya Allah, masbul hadal walad. Ma makna hadis musalsal? Ma makna hadis musalsal? Anta tastadal. Apa yang dia buat? Ma makna hadis musalsal? Jelas. Nas fi jabal wa anta fil wadi. Orang lain di gunung, dia di bukit. Sama, di lembah. Bukit sama lembah lain. Maka di sini kita masuk kepada musalsal yang lain dari jenis musalsal bi ismi rawi. Bisa jadi terjadi musalsal dari rawi ke rawi yang lainnya namanya sama. Dan ini banyak. Kita misalkan seperti berkata Muhammad ibnu Zakaria al-Gulabi, yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Al-Qudai di Musnad Asy-Syihab, dan tentunya hadis-hadis musalsal seperti disebutkan oleh para ulama banyak yang tidak sahih karena seakan-akan seperti dipaksakan. Seperti tadi di hadis Imam Al-Hakim, setiap rawi kepada rawi syabaka yadahu, seakan-akan diperbuat, seakan-akan diskenario, sehingga banyak hadis-hadis musalsal tidak sahih, kecuali yang memang sahih seperti hadis Mu'ad yang mengatakan ini uhibbuka, bahwa aku mencintai kamu. Maka di sini musalsal dari ismi rawi diriwayatkan oleh Muhammad ibnu Zakaria al-Gulabi, haddatsana al-Hasan Anil Hasan ibni Abil Hasan Anil Hasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahsanal hasan al-khuluqul hasan. Matan pun ada hasan-hasannya. Maka ini seperti ini di skenario. Maka hadis ini Al-Hasan yang pertama dari Muhammad ibnu Zakaria, haddatsana al-Hasan Al-Hasan ibnu Sa'd. Anil Hasan, dari Hasan yang kedua adalah Al-Hasan ibnu Dinar. Anil Hasan, Hasan yang ketiga Hasan Al-Basri. Anil Hasan, Hasan Al-Basri berarti meriwayatkan, kalau Hasan dari Hasan siapa? Al-Hasan ibnu Ali. Maka Al-Hasan ibnu Ali, dia Al-Hasan anaknya Ali radhiyallahu anhu, dan lafadznya pun semua sama. Inna ahsanal hasan al-khuluqul hasan. Bahwa sungguhnya sebaik-baiknya orang yang baik,
orang yang mempunyai akhlak yang baik. Maka inna ahsanal hasan al-khuluqul hasan. Hadis ini seperti di skenario semuanya al-hasan dan matanya pun al-hasan. Maka hadis ini barakallahu fikum dhaifun jiddan. Karena di sanadnya tadi anil Hasan telah kami sebutkan di antaranya Al-Hasan Ibnu Dinar. Al-Hasan Ibnu Dinar telah ditinggalkan hadisnya oleh para ulama, hadisnya matruk. Matruk maknanya to the trash, dilemparkan ke tong sampah. Kalau di laptop to the recycle bin, dimasukkan ke tong sampah. Maka rawi-rawi yang matruk yang disifatkan ditinggal oleh para ulama maknanya dhaif jiddan. Hafalannya rusak sekali. Dikatakan oleh Imam Ibnu Mubarak dan Waqi' Ibnu Jarrah bahwa Al-Hasan Ibnu Dinar matruk, hadisnya to the trash, dibuang ke tong sampah. Bahkan Imam Ahmad dan Yahya Ibnu Ma'in mengatakan kadzab, dia adalah pendusta. Maka tidak jauh dari ucapan Imam Ahmad dan Yahya Ibnu Ma'in bahwa bisa jadi ini hasil dari kedustaan Al-Hasan Ibnu Dinar, di mana dia mengatakan haddatsana Al-Hasan anil Hasan Al-Basri anil Hasan Ibnu Ali dari Nabi dengan lafaz yang lafaznya pun inna ahsanal hasan al-khuluqul hasan. Maka hadis ini dhaifun jiddan. Maka ya ibadallah, hadis-hadis musalsal sangat sedikit sekali. Kebanyakan hasil skenario menjadi dhaif jiddan atau dhaif. Namun di sana ada hadis musalsal yang memang apa adanya. Kembali kepada musalsal keadaan rawi. Maka terbagi menjadi dua, musalsal keadaan rawi yang rentetan imam dinamakan dengan musalsal bil a'immah. Sanad-sanadnya bagaikan di malam hari bulan purnama yang terang benderang, atau bagaikan mentari yang bercahaya di siang bolong. Tidak ada kabut dan mendung. Jelas semua perawi-perawinya imam. Maka di sini dikatakan musalsal yang sanadnya sahih imam. Dan nanti kebalikannya, musalsal dari rawi-rawi yang dhaif jiddan. Meriwayatkan dari gurunya dhaif jiddan, meriwayatkan dari gurunya pendusta, meriwayatkan dari gurunya matruk, orang yang dibuang. Ada juga dinamakan musalsal biddu'afa, rangkaian sanad-sanad yang dhaif. Maka ini pun masuk kepada musalsal. Maka untuk contoh musalsal, yang pertama, musalsal dilihat dari rawi terbagi menjadi dua. Musalsal bil a'immah, sanad-sanadnya semuanya imam-imam yang besar. Maka di sini sanadnya pun akan sahih. Seperti contohnya diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di Ma'rifati Ulumil Hadis di halaman ke-58. Haddatsana Abdurrahman bin Hamdan Al-Jallab Bihamdan. Haddatsana Abu Hatim Ar-Razi. Siapa yang tidak kenal Abu Hatim Ar-Razi, imam. Haddatsana Nasr ibnu Ali, imam. Haddatsani Abi an Ibni Aun an Muhammad ibn Sirin an Ibni Umar. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul lail wan nahar matna matna wal witru rak'ah min akhiril lail. Bahwa salat malam itu dua rakaat seperti telah kita pelajari di akhir pembahasan Umdatul Ahkam tentang salatul witr. Dan ini sanadnya dari Ibnu Umar. Di saat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, siflana salatul lail. Wahai Rasulullah, sifatkan kepada kami salat malam. Dijawab oleh Nabi, salatu al-lail masna masna. Salat malam itu salat witir 2 rakaat salam, terus sampai mendekati fajar 1 rakaat penutup.
Bisa jadi 5, 2, 2, 1. Bisa jadi 3, 2 tambah 1, dan seterusnya. Maka berkata Al-Hakim kepada sanad ini, hada haditsun laisa fi isnadihi ila thiqatun sabtun. Maka di dalam sanad ini semuanya imam, derajatnya imam thiqatun sabtun. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar pun mengatakan periwayatan Malik an-Nafi' an Ibnu Umar dari contoh yang lain hadis sama silsilah az-zahab. Maka ini ucapan dari Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari sangat mencintai sanad Ibnu Umar dari jalan Malik an-Nafi' an Ibnu Umar. Dinamakan dengan silsilah az-zahab, rantaian dari emas. Maka jika antum mendapatkan sanad dari Imam Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, maka angkat tangan dan kibarkan bendera putih bahwa dia itu hadis yang sahih. Maka hadis yang kita pelajari di pelajaran Al-Witr, salat malam 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, kemudian tutup dengan 1 rakaat, hadis yang muttafaqun alaih, dan sanadnya seperti kami sebutkan dari Ibnu Aun, dari Muhammad Ibn Sirin, dari Ibnu Umar. Maka ini semuanya musalsal bi al-a'immah. Dan begitu pun silsilah Dahabiyah an Malik, an Nafi', an Ibnu Umar. Semuanya runtutan dari para ulama yang agung. Dan contoh dari Ibnu Umar lagi siapa selain ini? Az-Zuhri an Salim an Abi. Maka dari Ibnu Umar ada 2 jalan dari tabi'in. Pertama Nafi' yang muridnya Malik, Malik an Nafi' an Ibnu Umar. Adapun dari Ibnu Umar yang kedua dari anaknya Salim, Salim ibni Abdullah ibni Umar, meriwayatkan kepada muridnya Imam Az-Zuhri. Maka dari Ibnu Umar ada 2 jalan yang agung, Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar, atau dari Az-Zuhri dari Salim anaknya dari Abdullah bin Umar. Maka ini contoh musalsal dari rawi-rawi yang imam, derajatnya di atas thiqah, maka hadisnya sahih. Dan di sana ada contoh banyak juga musalsal bil du'afa wal matrukin. Satu sanad penuh dengan rawi-rawi yang hitam legam. Kenapa dia hitam legam? Apakah semuanya orang Afrika? Bukan. Tetapi yang diinginkan di sini hitam legam dari the black list. Nama-nama orang ini di blacklist oleh para muhaditsin. Si fulan pendusta, si fulan mubtadi', si fulan hafalannya rusak, si fulan matruk, dibuang ke tong sampah dan sebagainya. Kita berikan sanad yang masyhur seperti sanad dari Ibnu Umar tadi yang masyhur dari silsilah yang sahih, Nafi', Malik an Nafi' an Ibnu Umar, ataupun Az-Zuhri an Salim an Abi Ibnu Umar juga. Maka di sana ada rantaian yang masyhur kepada sahabat yang sanadnya dhaifun jiddan. Contohnya auhal asanid. Apa makna auhal asanid? Sanad yang paling dhaif kepada sahabat siapa? Siapa saja. Kita ambil sahabat Abdullah bin Abbas. Maka dari sanad Abdullah bin Abbas ada sanad yang paling buruk. Jika antum melewati di dalam kutub-kutub musnad, ada sanad yang dari Ibnu Abbas seperti yang saya bacakan sanadnya ini, maka angkat bendera merah bahwa hadis ini dhaifun jiddan. Di antaranya adalah periwayatan haddatsana Suddis Shaghir anil Kalbi an Abi Saleh an Ibni Abbas. Dari siapa? As-Suddi As-Shaghir. Karena Suddi ada 2. Ada As-Shaghir dan ada Al-Kabir. Suddi As-Shaghir ini yang di sini dhaif jiddan. Maka ingat tadi sanadnya As-Suddi As-Shaghir hadatsana
Al-Kalbi an Abi Saleh an Abi Hurairah. Maka ini an Abi Saleh an Ibni Abbas. Karena sanad ini seburuk-buruknya sanad kepada Ibnu Abbas. Maka lihat bagaimana jarah para ulama terhadap sanad ini. Qala Syekhul Islam, hada silsilatul kadhib. Ini adalah silsilah para pendusta. Maka kalau kita rujuk, hadatsana Suddi Shagir, siapa Suddi Shagir? Namanya adalah Muhammad ibnu Marwan dan dia matruk. Anil Kalbi, Suddi As-Shagir meriwayatkan dari Al-Kalbi. Siapa Al-Kalbi? Al-Kalbi adalah Muhammad ibnu Sa'ib. Dan Muhammad ibnu Sa'ib di sini adalah dhaifun jiddan. Maka Suddi Shagir tadi saya sebutkan Muhammad ibnu Marwan. Haddatsana Al-Kalbi Muhammad ibnu Sa'ib. Sama-sama namanya Muhammad. Adapun Muhammad ibnu Sa'ib, maka dia disebutkan oleh para ulama matruk. Hadisnya dibuang ke recycle bin. Dhaifun jiddan. Hadisnya ditinggal oleh para ulama, dibuang. Dari Abu Saleh, siapa Abu Saleh? Abu Saleh banyak. Namun jika meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abu Saleh Badam. Abu Saleh Badam. Maka Abu Saleh Badam dia rawi yang majhul. Namun yang menjadi poin di sini, Al-Kalbi Muhammad ibnu Sa'ib jika meriwayatkan dari Abi Saleh, kebanyakan periwayatannya al-mawdu'at. Periwayatan hadis-hadis yang dipalsukan. Maka oleh sebab itu berkata Sufyan, qala